Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana habibana Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib yang senantiasa diberikan kepada kita semua yang hadir di sini ini salah satu merupakan cintanya Allah kepada kita, karena diri kita ini sedang beramal baik. Itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu dijaga dengan kebaikan terus. Insya Allah ya teman-teman. Insya Allah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala bahasanya untuk apa? Untuk kebutuhan seperti makanan hanya gratis 5 waktu. Ini bos dari segala bos 5 waktu. Maka kalau kita kalikan hanya berapa? 10 menit. Ya, belum sampai 60 1 jam. Tapi berarti minta ampun kalau kita enggak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kakinya melangkahkan seorang hamba menuju majelis Allah, Rasulullah SAW untuk besarkan nama-nama Allah, maka disitulah Allah mudahkan menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan sekali Pak. Jadi karena tidak ada takdir wal ya itu malas-malasan aja. Ayo Pak, masih malas. Berarti salah satu menandakan kita yang tidak dikasih Allah. Karena ini duduk di sini niatkan untuk beritikaf sampai Isya, maka Allah akan buatkan Isya. Nah, coba kita bikin di dunia berapa bulan? Berpikir uang itu dan ini, tinggal duduk saja, belajar sabar, duduk belajar sabar. Entahlah yang menyampaikannya siapa, yang penting apa yang disampaikan. Jadi kita ini bukan artinya untuk mendengarkan yang bagus-bagus Pak. Bayangin duduknya seperti para sahabat, itu akan meningkat lagi gimana, dan akan memudahkan Allah memasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang amat sangat itu akan tentang apa? Tentang iman. Iman kita harus dijaga Pak. Sedangkan yang dibutuhkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala itu iman seperti para sahabat. Karena apa? Stempelnya kuntum berumat tiga dinasti kamu nabi ma'ruf bertanggung nabi munkar waktu menunjukkan. Apalagi yang sudah 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kok masih enggan saja. Kami jauh-jauh Pak tadi dicuekin saja. Masya Allah. Nanti tahu sendiri kapan saja mau berangkat lagi pasti ada yang lain. Betul nggak? Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya yaitu tentang iman itu yang seperti itu Pak. Yang diinginkan oleh Allah dan akan dikehendaki oleh Allah itu yaitu iman seperti itu. Iman yang istiqomah, karena perlu mujahadah, karena perlu daripada apa? Ketika najak harus bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pintu mana saja yang dia masuki dan kehendakinya oleh diri.
Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atba'ut, sini terus. Nah, umat yang terbaik adalah kita terus aja. Yang diberi apa? Berluasa untuk apa? Untuk berdakwah seperti para nabi. Kita ini sampai Nabi Musa alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah aku jadi umat Muhammad ya Allah. Tidak diberi, Pak. Karena apa? Karena tahu umat Nabi Muhammad akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala paling number one. Nah, yang pertama kali hidup di dunia dari mulai Adam sampai Isa, Noe belakangan masuk surga. Bagaimana? Kita ini sudah stempelnya baik, masih main-mainan, tergoda aja ya oleh duniawi, apa panahnya, foto-fotonya. Apalagi kalau sudah melihat apa perut dan luar perut, wah, alhamdulillah menjadi karena apa? Jadi Allah inginnya sampai hamba kalian ini bohong-bohongan saja, dan tidak akan pernah bisa kita melepaskan cintanya kepada anak, cintanya kepada dunia. Tidak bisa. Bohong yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil ya cepat, tinggalkan segalanya. Cepat aja kalau sudah selesai ya sholat, kembali dengan dua seperti itu Pak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu, tidak mau dibuatkan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam firman menyatakan, nah ini yang paling bahaya, ya kan, harus berjalan di muka bumi selama 4 bulan. Menghilangkan apa? Menghilangkan daripada kemusyrikan yang ada dalam diri kita. Karena kemusyrikan dalam diri kita tidak akan pernah lepas. Jadi yang diinginkan ketika refleks, ketika berkumpul dengan kekasih-kekasih kita yang masih panah, kekasih kita yang langsung panggilan Allah Subhanahu wa taala sambut. Daripada tak aja, insya Allah Pak. Insya Allah. Berapa di sini ya nih nanti berangkat? Tingkatkan lagi dan tingkatkan lagi Pak. Jangan main-main dengan agama sebentar lagi nih Pak. Ya, sebentar lagi nih corona ya, pembukaan awal ya. Nanti bagaimana? Ya, lanjutannya apa? Jatuh asal tukon. Ya, nggak tahu mulai apa? Mulai kemarau, tidak tahu. Baru sekarang sudah terdengar mati sedang menang. Nah, tahu Pak. Tidak tahu kita sudah di 39 hampir 40. Bentar Pak. Gimana iman kita ketika terdengar wacana amal kita di sana? Wah, kita harus meninggalkan. Kalau kalian merangkak-rangkak ya kalian wajib ke sana untuk berbayar kepada wajib, jangan dianggap enteng wajib ini, karena kalau tidak ada niat ke sana dan tidak berusaha ke sana pasti jadi anak buahnya saja. Itulah kepastian Pak. Makanya kalau sudah 40 cepat 4 bulan biar nggak punya utang. Serang aja kalau belum 4 bulan itu masih punya utang, belum tenang, belum lega. Insya Allah ya Pak. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemana Pak? Mau satu dulu, jangan seperti sini lagi ya. Oke. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, qul in kana abukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tarunaha ahabba ilakum minallah bi amri fattara baswata ya Allah saya hormat pasti. Nah, itu yang paling berat ini dalam diri kita ini 8 perkara Pak. Kita tidak akan pernah kalau belum kita 3 hari 40 hari, sekarang 3 hari 4 bulan sudah tidak ada lagi 40 hari, karena 40 hari nisabnya ada ya.
Sudah dicoret Pak di loy mahfudnya. Loy mahfud tidak ada 40 hari keluar. Turut bisa guna coret karena temannya dajjal. Ini Pak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, kerabatmu, istri-istri kaum kerabat keluargamu, ya lumayan. Harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu akan takuti akan kerugiannya. 7, 8 rumah tempat tinggalmu yang kamu sukai, ketika kamu cintai daripada 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Cinta Allah, cinta Rasul, dan fisabilillah, urut fisabilillah. Berapa terakhir? Maka standar Allah Subhanahu wa taala berlaku. Dan aku tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang panjang. Berapa? Inspiru si papa wasikolan wajahadu wa amwalihim wa anfusihim fisabilillah dalikum in kuntum ta'lamun. Jadi tidak ada tidak ada kata alasan. Kalaupun dalam keadaan banyak duit, nggak ada duit, kalau sudah nisab, kalau sudah jatuh nisab, sama saja dikasih diangkat juga Pak. Ada nisabnya harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan nisabnya itu maka akan berubah jadi ular. Jadi ularnya sujaul akro. Nah, itulah harta yang tidak diberikan haknya. Haknya 2,5%. Kalau pengen besar, kasihkan sama orang yang turut bisa dulu. Sama 700.000. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ini pilih-pilih untuk apa? Untuk pandai-pandai kita mengimpakkan harta, jangan sembarangan masih. Harus tepat. Kalau tidak tepat ya hangus dengan begitu saja. Hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala, jadi mau ngomong apa lagi? Ya, dalam keadaan lapang ataupun dalam kesempitan, maka kita kalau telah harus pergi yang terdekat, maka itulah kamu tahu itulah yang terbaik bagi hidup. Perintah Allah. Apalagi nama mu'minun alladzi billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi orang beriman sudah tidak ada keraguan lagi dalam hatinya ketika nak aja dikumandangkan maka disambut. Gimana nanti sambut, maka itu yang terbaik. Kita masih mikir bagaimana yang di rumah, bagaimana usahamu, seperti itu berarti imannya lemah. Padahal tahu sendiri Allah yang akan membereskan segalanya. Ketika sambut tak aja mau dikasih enak sama Allah Subhanahu wa taala, jadi kami nih sudah mau habis 4 bulan, 2 bulan lagi, ya mungkin kami tidak bisa pulang Pak, karena ada tikus corona. Ya Allah, ya itu ya habis tikus yang dimakan sama orang Cina, ya kan, kelawar dimakan. Jadi emang ya sudah melampaui batas, maka akan diberikan ajab. Sudah terbentuk lagu itu ya, jadi virus corona. Padahal dari dulu sudah sampai menyanyikan oleh Elvis Presley, coba ada lagi corona. Hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala, jadi lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Oke lah di sini untuk malam. Ya, jangan kurangi itu harus setengah jam taruh itu. Yang muda jangan kurangi. Kalau makan nambah, ini kita yang akan dienakan di surga Allah Subhanahu wa taala masih kurang. Itu Pak, Allah Subhanahu wa taala jam 7 berangkat ya. Musyawarah setengah 6 atau setengah 7 itu harus kita datang. Yang 3 hari dan yang 8 sudah memulai.
Jadi artinya tidak 100%, 75% kamu tidak tertib, kamu tidak disiplin. Karena Allah akhirnya lama-kelamaan itu sudah lemas. Pada keluarga pasti ada. Apalagi cuma kumpul-kumpul saja di mahalah seorang dai. Masya Allah, dalam itu musuh. Tapi kalau pergi bergantian ataupun satu mahalah, jangan kira itu masyarakat itu sibuk. Kumpul-kumpul juga aja, sedangkan yang dipilih apa? Yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa? Apa? Menurut daripada udah keluar, masuk keluar. Ini masuk aja di dalam. Ya lengkap kan? Jadi itulah yang dikatakan apa? Dikatakan apa ya? Kalau kata orang Indonesia apa ya? Jadi artinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak ada waktu lantaran. Sekarang sudah 1441 Hijriah ditambah 13 tahun hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Maka ketika perang banyak perang ya, kalau nggak salah perang Hunain, maka kita mendapatkan ghanimah. Maka ketika ya disambut oleh Ansor, maka ketika berjalan ya Rasulullah dengan para sahabatnya disambut oleh para Ansor, maka ada kaitannya dengan apa? Dengan suami Allah. Tala'a badru alaina min syariyatil wa'da wajaba suqtu alaina mada'a lilahida. Seperti itu Pak. Betapa indahnya Rasulullah SAW. Betapa indahnya telah terbit bulan purnama di atas kita. Masya Allah. Dari apa? Dari lembah Wadah. Itu jalan yang terlihat Pak, terlihat dari jauh dengan penyambutan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang merubah semua apa adat istiadat yang tadinya jahil dan beragama. Masih belum ini ya Pak, belum masuk ke dalam hati ya. Ada apa nih yang dalam hati ini? Masya Allah. Ayo Pak, tingkatkan lagi iman biar kita bisa menangis. Kalau belum bisa menangis kita berdoa berarti hatinya keras. Nah kalau hatinya keras diiringi dengan apa? Dengan kejelekan itu. Jelas dalam hati kita ini tiap hari berdoa doanya entahlah tidak disengaja entahlah karena hidup kita ini ya jelas kita diciptakan oleh Subhanahu Wa Taala sifat terburu-buru, ingin yang simpel-simpel ya terburu-buru kita diciptakan oleh Subhanahu Wa Taala, inginnya yang simpel seperti apa ya seperti yang dikatakan apa kalau dalam hatinya mau berdoa apa akhirnya temannya setan seperti iblis laknatullah alaih ketika disuruh apa suruh sujud kepada Adam alaihissalam enggak mau karena punya ego yang sangat besar di dalam diri kita ini, ego yang paling. Maka dengan 4 bulan Bapak akan selesai. Insyaallah Pak, 4 bulan. Insyaallah. Yang belum 4 bulan saya bertanya, kok malu-malu sih mau suruh masuk surga kan nih? Apalagi yang belum ya daftar ya Pak, daftar Pak. Masih belum paham lagi. Masya Allah, kami ini dari Jawa Barat Pak. Kurang lebih saya bawa uang 8 juta Pak. Ini Pak. Nah, untuk apa? Untuk membeli iman. Membeli iman Pak. Yang saya cintai ya. Seperti kan saya YouTuber ya. HP 3 saya jual 2 tuh HP. Ini 1 tinggal 1. Ya, HP-nya 4,5 juta Pak. Nah, jadi kira YouTuber. Nah, seperti itu Pak. Terus motor saya jual. Jadi apapun juga yang dicintai oleh kita seperti siapa? Seperti Ibrahim alaihissalam.
Ya, ketika umur anaknya masih kecil, ya, ditinggalkan di lembah tandus yang tidak ada, sampai di situ tidak ada yang mau, jin setan juga di situ nggak mau, istilahnya menunggu di situ, nggak ada orang yang lewat di situ, jadi nggak mau. Bahkan Inggris Amerika nggak mau yang namanya apa, saja pada orang-orang Arab, gila nggak orang Arab, ya nggak mau. Amerika juga nggak mau, wih gila semua di sana. Jadi tepat sekali ketika baginda Nabi Muhammad SAW ya diturunkan siapa? Ya di Arab, tepat sekali. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan lagi sampai kita tiada lagi untuk apa? Untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah. Apalagi kita bukan ahli ibadah, bukan abid kita ini umat dakwah. Bisa diperhatikan kalau banyak ibadah itu dan ini malas ngajak-ngajak. Itu jamin rasa dirinya aja benar. Masya Allah. Sudah ada contohnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang abid hidup 450 tahun, hampir 500 tahun. Ya, dikatakan makannya terbaik, tidak akan pernah yang haram, minumnya halal semuanya. Maka ketemu sama siapa? Ketemu sama Musa alaihissalam. Musa, engkau adalah kekasih Allah. Allah adalah yang bisa berbicara dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah. Maka sampaikanlah salamku. Hasil ibadahku untuk apa? Surga yang bagaimana? Maka diberitakannya. Maka laporan yang namanya Musa alaihissalam. Ya Allah, fulan bin fulan, begini, bagaimana? Ya Allah. Sampaikan lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada fulan bin fulan, bahasanya engkau masuk neraka. Ahli ibadah tuh Pak, ahli tarekat ibadah, ya karena belum sempurna iman. Maka kalau sudah dakwah itu sempurna. Jadi kalau belum dakwah itu, dakwah itu jangan tengah-tengah. Maka harus seluruhnya secara kapah. Gitu. Karena kita ini obat terakhir itu dakwah, memberikan apa? Tugas seperti para nabi. Hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kenapa Musa alaihissalam mengabarkan kepadaku seperti itu, bagaimana kekurangan saya, bagaimana kami sholat tanpa waktu, bahkan yang namanya wajahnya cahaya Pak, dia berdoa langsung ke arahnya Allah Subhanahu Wa Taala seperti siapa? Seperti Bal'am bin Ba'orah. Ya, itu yang namanya siapa? Musuhnya Musa alaihissalam. Itu ulama Pak, kalau kita bukan ulama, ahli kebun kita, ahli TI, masya aja bermain-main dengan yang seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Maka langsung pikir sesaat, ya yang namanya tadi ibadah, pikir sesaat. Oh ya, aku tidak akan. Kalau begitu sampaikanlah lagi Musa, buatkanlah badanku untuk menutupi seluruh daripada pintu neraka. Sampaikan Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekembalinya di depan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kepada hamba, masukkan dia dalam surga. Jadi pikir sesaat di jalan Allah, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 2 rakaat di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau sudah bayar hidayah, saya subhanallah 100.000. Coba Bapak berbuat masa itu. Maka jangan heran dai-dai ini apa istilahnya masih tidur dalam keadaan apa mau subuh. Jangan heran mereka itu sudah bermujakarah, berbicara terus mengagungkan dari mulai jam 11, dari mulai sampai jam 3 bahkan lebih, memikirkan umat besok siapa ini, tugas kamu bagaimana ini kesana nanti bagaimana, jangan dikira Pak ya
jangan salah paham ya, makanya masuk 4 bulan lagi ya, 4 bulan lagi sampai kita mati 4 bulan Pak. Emang nggak enak? Kamu ada enak di sini, di rumah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala, hadinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ya istrinya ditinggalkan, nah itulah ada hal-hal di luar apa? Di luar apa? Di luar biasa. Tapi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa Pak? Jadi ketika ditinggalkan 4 bulan, sudah selesai 4 bulan, ternyata rumah yang itu ampal Pak, dia ada dijahat. Ya, orang yang merampok rumah itu. Jadi Allah bikin skenario. Rencana orang itu akan membobol daripada istrinya ya, yang suaminya keluar. Sampai lupa lagi. Ternyata apa? Ternyata sudah pulang. Maka ketika malam itu sudah niat. Ya orang namanya 4 bulan pulang itu kan gimana Pak? Perasaan apa gimana? Ya. Wow. Seperti lama. Ya ketika itu lagi ya kan. Bersalin lagi. Kalau perempuan juga kalau sudah apa mengeluarkan daripada apa bayi kan 40 hari ya Pak. Nah itu Pak 2 hari masa-masa yang maka ketika anaknya waktu ketika itu 4 bulan itu 3 bulan nggak ditinggalkan 4 bulan tuh 3 bulan umurnya anaknya jadi tinggal 4 bulan berapa 7 bulan ya masih menyusui. Nah jadi bagaimana orang pertama tadi kata ya suaminya kan pertama gimana caranya anak mati itu apa gimana dibangun terus ya kan ya kan menghalang itu seperti itu anak. Jadi istrinya sebelah kiri kanan ya, nah anaknya sebelah tengah. Jadi ketika awalnya kan kurasa ya kan, dah sama istrinya kan, artinya kan menyusui bayinya sudah lama seperti itu lagi. Bangun jam 3 ini betapa katanya, wah suara suaminya ternyata, wah istrinya kan melilir Kak, ya. Ini suara apa nih kok dan deringnya beda nih ya kan Masya Allah. Nah kebetulan waktu ketika itu mau dirampok Pak, jadi ada lubang Pak langsung ke ininya ke kamar ya. Jadi pas kata bos ya kan yang mau Pak mau itu diintip pas lihat wah kok bayi ini besar banget kepalanya ya kan. Tuh enggak? Ya, ini kan sama yang ngintip yang mau nyuri diintip. Ya biasa diintip dulu, ya kan? Waktu-waktu yang ke belakang kan dilihat itu, oh bayi ya kan? Oh banyak. Itu nanti lagi itu. Jadi Allah itu apa? Itu yang membuat skenario ya harusnya dari dulu dia perampok kan. Ya seperti itu. Akhirnya selamat. Maka bagaimana yang pertama kali anak buahnya jadi kaget Pak, loh ini kok kepala bayi jadi besar, kok bisa daging-dagingnya kan seperti itu Kak. Maka ketika itu ya udah jadi kaget kan ya itu yang pencuri anak buahnya. Kenapa kamu itu situ kan ada itu dari kita dirampok. Wih katanya gitu Pak. Kata temannya, lihat aja katanya, lihat aja sama bos katanya. Dia sama bos, ih kata kau baik katanya apa kepalanya besar berkumisan katanya. Nah, seperti itu. Seperti itu Pak. Apapun juga skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ya Pak ya. Tidak lagi sampai kita tiada lagi untuk apa? Untuk mengejar daripada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa Pak berlenggang-lenggang kampung kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa usaha maksimal. Kita 4 bulan. 4 bulan, 6 bulan. Nanti kalau bagaimana stempelnya daripada Mahdi sudah ada di tanah suci, bagaimana? Kalau belum 4 bulan, ya, jadi temennya. Sedangkan yang jadi antek-anteknya itu para ulama di barisan terdepan itu anak buahnya saja yang tidak ikut, bahkan yang memusuhi kita. Nah itulah banyak pikir lain.
yang nanti jadi penyambut daripada kedatangan Dajjal. Itu ulama-ulama kompeten, ulama-ulama besar, yang dikira itu yang paling banyak di daerah Serangga. Ya, maaf nih kepada orang banting dia. Barisan depan daripada Dajjal. Ya kita kalau tidak berangkat, apalagi baru 3 hari, 40 hari, 4 bulan, wah jadi anak buahnya tidak akan pernah bisa mengelakkan 6 bulan. Maka 6 bulan kalian akan dipenggal sama 6 bulan. Tuh, ngomong apa nanti ada hari-hari seperti itu Pak. Jadi hari-hari nanti ketika sudah menyatu dengan Al-Mahdi, jadi pasukan Al-Mahdi yang 6 bulan itu bisa membenggal yang 40 hari. Bagaimana itu? Maka harus cepat 4 bulan. Ya, apalagi yang namanya istilahnya daftar kan enak, mau setahun juga. Tinggal laporan sama atasan punya ininya kan. Ya, sudah tadi kan jadi lama. Ya kan, sama kayak Mas. Astagfirullahaladzim. Sudah dulu Pak ya, sampai di sini saja karena sudah habis. Ya kalau tidak diceritakan ada lagi yang namanya ilham. Jadi ilham ini bukan hafalan. Kalau hafalan ya seperti istilah ulama-ulama yang pakai amplop, itu hafalan. Insyaallah ya Pak. Insyaallah. Kita niatkan 4 bulan berangkat, jangan banyak pikir. Kalau sudah pikir dan pikir lagi nggak bakalan. Ya, yang enak mendaftari aja. Dan seperti itu ya Pak. Saya istilahnya kita baca istighfar sudah dan akan terangkan istighfar karena masih saudara-saudara kita di sini belum tertunaikan oleh kamu ini karena apa ya, kembali lagi pada orang jin ini ya. Jadi dari juga males Insyaallah ya Pak ya. Kita tutup saja dengan doa para majlis. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum